Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mewakili kelompok 4, yaitu menganalisis podcast pembelajaran bahasa Inggris. Di sini, podcast yang kita analisis adalah video dari Yusa. Nah, Yusa ini khusus mengupload untuk materi pembelajaran bahasa Inggris. Yang kita analisis di sini yaitu Easy English Podcast Talking About Present Perfect Tense. Kelompok 4 sendiri yaitu terdiri dari saya sendiri, Hayatun Nikmah, ada juga Salma Zafira Adila, dan yang terakhir yaitu Tiara Pradini Citrahati. Oke, langsung saja untuk analisis video podcast. Yang pertama yaitu adalah kelebihan. Kelebihan dalam podcast di sini adalah karena video diupload di YouTube, jadi video ini dapat diakses oleh siapa saja, memudahkan pendengar global untuk mengikuti materi pembelajaran bahasa Inggris. Yang selanjutnya mengaitkan cerita dengan penggunaan tenses. Nah, di sini podcast mengaitkan cerita pengalaman pribadi dengan pengajaran tenses dalam bahasa Inggris. Seperti contohnya present perfect dan past simple. Membuat konsep tenses lebih mudah dipahami oleh pendengar maupun yang awam ataupun yang sudah masuk intermediate ataupun advance. Lalu format audio didengarkan yang nyaman. Cocok bagi melakukan aktivitas lain. Maksudnya di sini selain untuk pembelajaran di kelas, di aktivitas lain kita bisa menyarankan untuk siswa jika ingin melatih listening mereka dengan mungkin sambil mengerjakan sesuatu yang agak ringan, mereka bisa mendengarkan podcast ini sambil melatih listening mereka. Lalu, seperti yang sudah saya bilang, podcast ini cocok untuk pemula yang ingin belajar bahasa Inggris. Penyampaian oleh podcaster menggunakan intonasi yang jelas dan santai, memudahkan pemahaman, terutama bagi pemula dalam belajar bahasa Inggris. Lalu, cocok untuk pendengar yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, masih sama, di sini cocok untuk pemula, karena di sini fokus penggunaan pada tensi sehari-hari yang kita gunakan. Materi dalam podcast juga ditelaah secara detail untuk mengajarkan tenses, sehingga membuat konsep ini lebih relatable dan kontekstual. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam podcast. Di sini ada 4 kekurangan. Yang pertama, cerita di sini hanya membahas satu sudut pandang, yaitu si podcaster atau si pembicara. Di sini membicarakan pengalaman si Ryan atau Ryan. Nah, konten di sini juga bisa terasa monoton bagi audiens Indonesia. Maksudnya, bagi audiens internasional yang di luar Kanada, khususnya kita di Indonesia, konten ini berfokus pada pengalaman Ryan di Kanada mungkin terasa kurang relevan dan menarik karena kita tidak tanggap budaya, tidak ada budayanya seperti yang ada di Indonesia. Lalu, kurangnya variasi cerita atau pembahasan bisa membuat konten lebih monoton, sehingga berpotensi membuat audiens kehilangan minat. Lalu yang terakhir, bisa membuat pesan fokus pada cerita pribadi bisa membuat pesan utama, yaitu pengajaran tenses kurang tersampaikan dengan kuat. Apalagi yang memerlukan variasi contoh untuk memahami konsep. Karena di sini hanya menggunakan contoh-contoh dari pengalaman si pembicara, jadi di sini mungkin juga tidak relate untuk pendengarnya, karena tidak dapat memahami konsepnya, kita tidak bisa memahami konsep apa yang disampaikan oleh si pembicara atau Rian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu peluang penggunaan podcast. Oke, terima kasih Mbak Hayatun telah mengoper kepada saya dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peluang penggunaan podcast ya. Semoga masih pada kuat ya matanya dan sebentar lagi presentasi kita sudah berakhir gitu. Ditahan sebentar ya. Oke, jadi di sesi kali ini saya akan membagikan informasi terkait peluang penggunaan podcast. Nah, terutama podcast yang kami analisis ini. Nah, di podcast yang telah kami analisis ini,
topik-topiknya itu sangat menarik ya untuk memperkenalkan tenses, terutama untuk sekolah, untuk anak-anak sekolah dan untuk masyarakat umum mungkin yang belum terlalu paham penggunaan tenses dalam penggunaan real life dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lah dan dari podcast yang saya tonton ini, podcaster ini sering mengaitkan kalimat yang mereka gunakan dengan tenses tertentu gitu. Jadi siswa itu bisa melihat langsung bagaimana sih cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana penggunaan tense itu dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua itu ada variasi media pembelajaran. Nah, podcast ini juga dapat dijadikan sebagai opsi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan. Kan kita sering lihat ya kalau pembelajaran itu umumnya menggunakan video yang berbasis audio dan visual. Namun podcast ini ada dua pilihan, ada audio visual dan ada audio saja. Namun yang kami analisis ini sepertinya lebih condong ke audio karena visualnya tidak terlalu relate dengan cerita yang sedang dijelaskan begitu. Dan podcast ini dapat dijadikan salah satu media pembelajaran karena podcast ini fleksibel ya digunakannya dan dapat diputar di mana saja asalkan terkoneksi dengan internet dan ataupun memiliki perangkat yang mendukung. Lalu di sini podcast juga kan mendukung apa ya, dalam podcast itu disampaikan materi dengan cara storytelling. Nah, diharapkannya dengan storytelling ini siswa itu dapat lebih paham untuk kalimat-kalimat yang digunakan dalam tenses tersebut, dan untuk podcast tersebut juga kan mengundang ahli atau narasumber yang relevan di bidangnya gitu, sehingga diharapkannya nanti akan ada percakapan yang mengerucut ke suatu materi tertentu, yaitu tenses yang telah dijelaskan oleh podcaster yang dari video yang kami tonton begitu. Dan di sini podcast juga dapat dijadikan sebagai opsi untuk melatih multitasking untuk siswa karena podcast ini biasanya didengarkan saat santai atau beraktivitas secara secara tidak ada tekanan tertentu lah begitu. Terkadang kita mendengarkan podcast itu sambil makan, sambil duduk santai atau sambil tiduran. Nah itu kan kita sambil santai dan juga sambil mendengarkan. Nah itu terkadang ada orang yang fokusnya tidak bisa terbagi. Nah makanya dari podcast ini kemampuan multitasking itu dilatih sekali. Lalu untuk selanjutnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, di podcast ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikiran kritis. Nah, dengan apa sih berpikiran kritis ini dikembangkan? Jadi siswa ini bisa mengembangkan pikiran kritisnya itu dengan mendengarkan percakapan yang ada di podcast tersebut, khususnya podcast bahasa Inggris ya. Dan siswa juga dapat diajak untuk menganalisis bagaimana sih penggunaan tenses itu dalam konteks tertentu atau percakapan tertentu, dan ini juga melibatkan apa pemikiran siswa mengenai bagaimana penggunaan tenses dalam kehidupan sehari-hari begitu, dan ini memacu pemikiran kritis siswa begitu. Dan selanjutnya ini ada melatih kemampuan mendengarkan atau listening comprehension. Ya setelah seperti yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya, di podcast ini kan utamanya melatih apa ya, listening skill siswa ya, karena podcast ini topik utamanya itu untuk didengarkan, bukan untuk dilihat gitu. Jadi podcast ini kita bisa serap materinya hanya dengan kita dengarkan. Karena biasanya podcast ini lebih condong ke audio daripada ke visual begitu. Dan ketika siswa mendengarkan percakapan uh, di yang dilakukan oleh podcaster tersebut, mereka juga bisa memahami uh, intonasi atau makna kalimat yang mereka bahas. Maksudnya podcaster ya. Dan ini juga dapat dijadikan sebagai latihan yang bagus untuk meningkatkan kemampuan listening comprehension untuk para siswa. Dan yang kelima adalah memudahkan siswa menghubungkan teori dengan praktik. Nah, masih relate juga seperti yang sebelumnya. Podcast ini utamanya audio ya, bukan visual. Dan tentunya apa ya?
dalam podcast ini kan tentunya ada percakapan ya antara sang podcaster dan sang pemateri. Nah, siswa ini pasti mereka berpikir bagaimana sih cara merelatekan materi yang mereka dengar dengan percakapan yang sedang dilakukan oleh para podcaster. Dan mereka juga bisa lihat secara langsung di podcast yang kami analisis ini, si podcaster itu membahas tentang Ryan. Ada namanya orang itu yang sedang dibahas namanya Ryan. Dia tuh punya hobi tertentu dan si podcaster ini selalu mengaitkan materi yang mereka jelaskan tentang Ryan itu dikaitkan dengan tenses-tenses yang dibahas gitu. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Dan selanjutnya adalah ancaman dalam penggunaan podcast ya. Walaupun banyak hal positifnya, pasti ada hal negatifnya ya, karena semua hal positif pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan yang pertama itu podcast bersifat satu arah atau tidak ada interaksi langsung. Ya, betul, podcast ini biasanya bersifat satu arah karena podcast ini biasanya hanya melibatkan antara dua orang atau tiga orang atau yang ada dalam podcast tersebut dan tidak ada interaksi langsung dengan audiens kecuali itu podcast yang diadakan secara live atau langsung gitu. Tapi kalau podcast melalui YouTube itu biasanya hanya satu arah gitu. Tapi kalau YouTube-nya live itu mungkin bisa dua arah karena mungkin si podcasternya bisa melihat komentar dari komentar YouTube ya dari orang-orang yang berkomentar begitu. Dan apa ya? Karena podcast ini bersifat satu arah, siswa itu biasanya kesulitan ya untuk bertanya langsung jika mereka itu kesulitan untuk memahami uh, materi yang disampaikan oleh sang podcaster. Kemudian yang selanjutnya adalah sulit memantau pemahaman siswa tanpa adanya tanya jawab begitu. Dan ini masih relate dengan ya bersifat satu arah. Ini karena apa ya? Karena podcast itu jika dalam bentuk video atau audio itu hanya bersifat satu arah, guru itu mungkin kesulitan ya untuk memantau sejauh mana sih siswa ini sudah memahami materi yang diberikan oleh guru tersebut maupun podcaster tersebut. Dan tanpa adanya tanya jawab atau diskusi setelah mendengarkan podcast ini uh, bisa menyebabkan siswa itu tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan begitu. Dan untuk selanjutnya adalah efektif hanya untuk siswa auditori dan kurang cocok untuk siswa dengan karakteristik dengan gaya belajar visual atau kinestik. Nah, auditori itu apa sih? Jadi auditori itu gaya belajar siswa yang siswa itu optimal gaya belajarnya materi yang disampaikan begitu. Jadi untuk siswa auditori ini podcast ini bisa dijadikan sebagai opsi yang baik ya. Namun jika kinestetik atau visual ini sepertinya kurang cocok karena kalau anak yang memiliki gaya belajar visual itu mereka biasanya lebih optimal jika menggunakan indera penglihatan. Sementara kan podcast sifatnya lebih condong ke audio. Dan kalau anak tipe kinestetik itu biasanya mereka harus melakukan gerakan fisik tertentu agar bisa mengingat sesuatu begitu. Dan selanjutnya untuk yang keempat adalah mudah terdistraksi jika dilakukan bersamaan dengan aktivitas lain. Nah, telah disampaikan ya oleh pemateri oleh teman saya sebelumnya bahwa podcast ini bisa didengarkan dengan kondisi yang santai begitu. Jika kita makan atau melakukan aktivitas lain, kita bisa mendengarkan podcast. Dan ini pun berlaku di dalam kelas ya. Mungkin guru akan memberikan kebebasan siswa untuk melakukan hal lain sambil mendengarkan podcast. Nah, karena materi dari podcast yang kami analisis ini jujur kurang terlalu menarik karena karena podcasternya itu terlalu monoton dan topiknya juga tidak terlalu wah begitulah. Jadi siswa ini kalau mereka mendengarkan podcast dengan materi yang kurang menarik, mereka itu dapat dengan mudah terdistraksi ya, apalagi tidak ada visual yang menarik yang mempertahankan siswa untuk dapat terus mendengarkan podcast tersebut. Nah, untuk yang terakhir adalah kesulitan akses teknologi bagi beberapa siswa. Nah, ini mungkin permasalahan umum ya yang dialami oleh uh,
media pembelajaran lain yang melibatkan teknologi dalam praktiknya begitu. Dan kalau kita ingin menggunakan podcast ini, kita juga harus mempertimbangkan akses teknologi dari peserta didik kita. Apakah mereka bisa memprovide atau mendengarkan podcast tersebut karena ada device-nya atau tidak begitu. Kita harus memperhatikan kebutuhan mereka karena tidak semua siswa ini memiliki perangkat atau koneksi yang mumpuni untuk mengakses podcast yang dilampirkan atau yang diberikan oleh guru begitu. Dan ini juga dapat menjadi hambatan utama terutama bagi siswa yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses teknologi atau akses internet begitu. Sekian dari saya. Boleh dilanjutkan untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara. Oke, baik. Eh, Selanjutnya adalah kesimpulan mengenai penggunaan podcast dalam pembelajaran ya. Sebelumnya suara saya terdengarkah? Terdengar? Ya, Terdengar, Baik. Mbak, terdengar. Oke. Kesimpulannya, jadi podcast ini merupakan atau bisa dijadikan media alternatif untuk pembelajaran, khususnya yang kita analisis adalah pembelajaran bahasa Inggris. Karena kekuatan podcast terletak pada aksesibilitasnya dan kenyamanan mendengarkan materi, namun perlu diimbangi dengan interaksi dan variasi media untuk menjaga keterlibatan siswa. Pelajaran khususnya bahasa Inggris ya, karena kita mendengarkan podcastnya yaitu tentang pembelajaran dengan lebih fleksibel dan efektif. Kemudian juga yang mendukung penguasaan bahasa secara keseluruhan. Seperti yang kita tahu bahwa ya ada listening, speaking, writing, sama reading. Nah, podcast ini bisa melatih, sembari melatih kemampuan-kemampuan mereka dalam hal bahasa Inggris juga, terutama dalam hal listening dan uh, reading ya. Atau kalau misalkan kita menggunakan melatih kemampuan speaking dan writing mereka. Writingnya menulis naskahnya, kemudian speakingnya prakteknya. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Uh, no. Tentang satu lagi. Oke. Tentang saran dan perbaikan. Adakah? Baik. Oh, ini udah sesi tanya jawab kah? Belum. Oh, belum. Belum. Ini satu lagi. Baik. Saran dan perbaikannya. Oh, di situ kosong ya. Jadi ya udah nanti saya tambahkan sendiri. Mungkin kalau misalkan kita menggunakan media podcast dalam pembelajaran, kalaupun kita di situ sebagai podcasternya atau buat podcastnya semenarik mungkin sehingga pembelajarannya atau podcastnya itu tidak membosankan ketika didengarkan oleh peserta didik karena sejujurnya podcast yang kita analisis tadi itu memang membosankan karena terkesan monoton, jadi pembahasannya cuma itu-itu aja. Jadi mungkin kalaupun kita nanti sebagai guru, kemudian menggunakan podcast sebagai media pembelajarannya, mungkin bisa didesain semenarik mungkin agar pembelajarannya tidak membosankan. Atau barangkali kita menggunakan podcastnya orang lain ya, kita bisa merekomendasikan podcast yang menurut kita menarik untuk diajarkan kepada siswa. Seperti itu. Itu untuk saran dan perbaikannya ya. Terima kasih. Boleh barangkali ada yang ditanyakan? Baik, Mbak Tiara, Mbak Aya, dan Mbak Salma, izinkan saya, Laelia, bertanya mewakili kelompok 3 mengenai bagaimana cara memastikan bahwa siswa-siswa itu dapat memahami materi serta tetap dapat terlibat aktif dalam hal ini benar-benar menyimak isi dari podcast gitu ya. Kemudian terlibat aktif dalam pembelajaran melalui podcast tersebut. Terima kasih. Oke.
melanjutkan ya, mungkin nanti saya menjawab dahulu, barangkali nanti Miss Salma sama Miss Aya mau menambahkan boleh. Bagaimana cara memastikan bahwa siswa dapat memahami materi serta tetap terlibat aktif dalam proses belajar melalui podcast? Yang pertama, kita posisikan podcast sebagai media pembelajaran yang kita akan buat, yaitu kita harus membuat konten yang relevan dan menarik. Kalau podcast yang kita analisis tadi itu sebenarnya relevan sih, karena menceritakan tentang pengalamannya. Mungkin tidak relevannya itu tentang pengalaman Ryan yang bermain ice hockey, sedangkan di kita itu tidak ada. Tapi untuk mengatasi siswa bisa memahami materi, yaitu membuat konten yang relevan dan menarik, yaitu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, tidak bertele-tele, karena khususnya ini kita sedang berbicara bahasa Inggrisnya, karena podcast yang kita bahas tentang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan bahasa yang sederhana namun mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian juga kita bisa mengajak peserta didik atau melibatkan peserta didik dalam memproduksi podcast, semacam kayak kita mengundang mereka sebagai tamu atau melibatkan mereka dalam proyek pembuatan podcast itu sendiri, supaya mereka bisa memahami pentingnya pembelajaran menggunakan podcast ini. Namun kalau semisal siswanya itu kita tidak libatkan langsung dalam pembuatan podcast, artinya kita cuma merekomendasikan beberapa podcast yang kita akan pakai. Mungkin setelah mendengarkan podcast, jadi kita membuat evaluasi pemahaman peserta didik secara berkala, seperti pemberian kuis atau diskusi kelas setelah mendengarkan podcast tersebut. Jadi kita berikan kuis secara singkat untuk mengukur pemahaman mereka. Otomatis kan kalau misalkan kita memberikan kuis atau mengadakan diskusi kelas, willy-nilly mereka akan mendengar podcast tersebut gitu ya. Kemudian juga bisa kita tanyakan pendapat mereka atau membuat kelompok diskusi untuk mendalami topik yang telah dibahas dalam podcast tersebut. Seperti itu. Barangkali ada tambahan dari Miss Salma atau Miss Aya? Ya, saya akan menambahkan sedikit ya. Sepertinya seluruh hal yang ingin saya sampaikan sudah diwakilkan terlebih dahulu ya oleh Miss Tiara. Jadi saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja ya. Tadi bagaimana cara agar siswanya itu memahami materi yang kita ajarkan. Kita sebagai guru itu harus memastikan bahwa mereka memahami materi dari podcast yang disampaikan. Dengan cara apa sih yang dapat kita lakukan itu? Kita bisa membuat sebuah kuis ya setelah menonton podcast yang diberikan atau mendengarkan podcast yang diberikan. Kita dapat mengadakan kuis untuk memastikan apakah mereka benar-benar menangkap seluruh materi yang diberikan atau tidak. Kuisnya kuis singkat saja, kuis bisa pilihan ganda atau pertanyaan singkat begitu. Yang penting guru itu tahu bahwa beberapa materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh siswa. Dan juga kita dapat mengadakan sesi review dan refleksi. Jadi penting juga ya bagi guru untuk memastikan bahwa semua siswanya paham dan mudah paham akan materi yang diberikan begitu. Guru juga bisa memberikan waktu bagi siswa untuk merefleksikan pembelajaran yang mereka pelajari pada hari itu. Dan guru juga bisa mengajak siswa untuk berdiskusi dan merenungkan apa saja sih materi yang mereka dapat dan bagaimana sih mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan guru juga bisa memberikan umpan baik
umpan baik dan apa ya, saran atau masukan kepada siswanya untuk meningkatkan pembelajaran mereka, dan tidak hanya memberikan saran kepada siswa, namun siswa juga bisa memberikan saran kepada guru agar bagaimana sih pembelajaran ini dapat lebih menyenangkan di kemudian harinya, atau bagaimana sih podcast yang siswa lebih sukai dan lain-lain seperti itu. Dan apa ya, guru juga mungkin bisa memberikan tugas seperti apa ya, tugas project based learning. Jadi seperti guru itu memberikan tugas kepada siswa secara tim ya, team based. Jadi guru itu meminta siswanya mencatat seluruh poin-poin penting yang ada di podcast tersebut, dan nanti siswanya merangkum, kemudian siswa itu mungkin bisa mempresentasikan di depan kelas dan resume apa saja sih materi yang disampaikan oleh podcaster tersebut. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin ada tambahan lainnya dari Miss Aya atau... Baik, saya ingin menambahkan sedikit saja. Mungkin tadi yang sudah seperti Miss Tiara sampaikan, bagaimana cara kita membuat siswa paham. Mungkin jika kita yang membuat podcastnya sendiri, kita bisa membuat materi, contohnya descriptive text. Kita bisa membuat materi yang ada di sekitar kita agar siswa yang kita ajari itu mereka lebih relate atau mereka paham karena itu ada di sekitar mereka. Atau seperti yang udah kita pelajari itu pembelajaran yang tanggap akan budaya. Segitu saja dari saya dan kelompok 4. Mungkin ada saran, jika ada saran boleh masih diterima, jika tidak ada akan kita akhiri presentasi untuk hari ini. Mungkin semuanya udah cukup lelah juga ya. Jadi mungkin segitu saja. Em, Diberi kesempatan lagi, siapa tahu ada saran atau masukan atau pertanyaan lagi. Boleh langsung on mic. Sudah, Mbak, sepertinya sudah aman. Oke, saya rasa udah semua ya. Sudah, alhamdulillah, mudahan kita menangkap apa yang sudah kita pelajari sama-sama hari ini. Mungkin sekian untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, untuk guys. Terima kasih.